Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gamal Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peserta didik. Di sini poin penting itu ada 7. Jadi satu di sini skema kognitif mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memahami sesuatu, dan masa kekanak-kanakan adalah periode penting di mana anak belajar menguasai keahlian tertentu dengan menghadapi tugas-tugas baru. Terus oleh karena itu memperhatikan berbagai proses perkembangan kognitif yang berlangsung dalam hidup si kecil pada periode ini melalui dari aspek perkembangan motorik, sensorik, fisik, bahasa, dan emosional. Terus 2 di sini ada pengertian karakteristik perkembangan emosi. Di sini secara sederhana emosi dapat dikatakan bahwa sesuatu perbedaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku. Emosi juga dapat diartikan sebagai suatu reaksi psikologi yang diterapkan dalam bentuk tingkah laku kegembiraan, bahagia, sedih, berani, takut, marah, muak, haru, dan sejenisnya. Hasil menghasilkan merumuskan pengertian emosi sebagai situasi psikologi yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat dilihat dari reaksi wajah dan tubuh. Selain butuhnya keinginan Anda keinginan 198 memperkatakan bahwa emosi seringkali berhubungan dengan tingkah laku. Emosi sering didefinisikan dalam istilah perasaan. Terus di sini kita masuk dengan poin ketiga, karakteristik perkembangan moral. Di sini istilah moral berasal dari kata Latin moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang konsep moral sudah dapat dibentuk sejak masa akan datang, yaitu lebih kurang awal dari usia 2 tahun. Meskipun sudah dipelajari sejak kecil, namun setelah dewasa manusia tetap berhadapan dengan masalah-masalah moral dan meningkatkan konsep moralnya dalam berhubungan dengan orang lain, bahwa perkembangan moral seorang anak sejalan dengan perkembangannya kognitifnya. Dengan karakteristik perkembangan agama. Perkembangan nilai agama dan moral di TK merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak di TK, sehingga aspek perkembangan tersebut diharapkan perkembangan secara optimal. Di sini tujuan yang hendaknya dicapai dengan penanganan moral adalah membiasakan dalam rangka yang persiapkan anak sedini mungkin mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai agama dan moral, sehingga dapat hidup sesuai dengan moral yang dianut masyarakat. Di sini 6. Kita masuk dengan poin kelima, yaitu implikasi karakteristik anak dalam pembelajaran. Di sini implikasinya bagi pendidikan antara lain bahwa pendidikan harus memprioritasasi pada sebanyak didik
Artinya anak didik diperlakukan sebagai subjek pendidikan diselenggarakan sesuai dengan perkembangan dan kemampuan anak, dan pendidikan itu mengembangkan anak didik secara unik. Terus kita masuk dengan poin ke-6, yaitu implikasi perkembangan anak terhadap menyelesaikan pendidik. Di sini manusia pada umumnya perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Perkembangan tersebut dimulai sejak masa konsep hingga akhir hayat. Ketika individu memasuki usia sekolah, yakni antara 7 sampai dengan 12 tahun, individu dimaksud sudah dapat disebut sebagai peserta didik yang akan berhubungan dengan proses pembelajaran dalam suatu sistem pendidikan. Kita masuk dengan poin terakhir, yaitu 7, pembahasan dan solusi di masa perkembangan anak. Di sini, ketika perkembangan fisik tidak mempersional atau keadaan fisik tidak sesuai dengan harapan, maka dapat menimbulkan rasa tidak puas dan kurang percaya diri. Selain itu, penyelenggaraan produksi pada masa remaja juga perkembangan jika tidak terbimbing oleh norma-norma dapat justru pada penyimpangan perilaku seksual. Ya, mungkin dari saya bahwa poin penting itu dapat dijelaskan. Sekian dan terima kasih.